Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Raka Sidik. Nah, di sini saya ingin menunjukkan kepada kalian yaitu cara membuat sebuah sistem penghimpunan KRS seperti ini. Yang mana kita akan bisa memilih mahasiswa mana, kemudian kita akan bisa memilih mata kuliah, dosen pengampu, ruangan kelas, dan memilih semesternya. Kemudian nanti akan bisa disimpan dan datanya itu bisa tampil di sini. Dan juga bisa nanti kita bisa edit atau bisa kita hapus juga. Oke, sebelum itu kita akan membagi proses-prosesnya ini menjadi beberapa tahap, yaitu kita akan membagi sebagai proses back-end dan juga front-end. Oke, kita akan mulai dulu dengan proses back-end atau bagian dari sebuah aplikasi yang tugasnya ialah mengelola database, memperoleh logika program, dan menyediakan data yang dibutuhkan oleh front-end agar program bisa berjalan sebagai mestinya. Nah, di proses back-end ini kita akan membuat yang namanya sebuah database. Database-nya itu seperti apa? Kita bisa lihat di sini. Kita akan membuat sebuah database yaitu DB Siakat TIP 2401. Nah, kemudian kita akan membuat yang namanya tables. Nah, tables ini ada 5 yang kita buat ya. Di sini ada dosen, KRS, mahasiswa, matkul, dan ruangan. Nah, kita selanjutnya akan mengisi ke 4 tables ini, kecuali KRS. Kenapa? Karena KRS itu nanti akan kita isi di sini, atau di webnya ini akan kita isi. Nah, ini sudah kita isi ya. Tabel mahasiswanya, tabel dosennya, tabel matkulnya, dan juga tabel ruangannya. Oke, setelah melalui proses pembuatan database ini, maka selanjutnya kita akan melakukan yang namanya proses pengkodingan. Nah, karena di sini saya sudah mempunyai folder, maka kita akan masuk ke folder saya saja, yaitu siakat, yaitu app siakat seperti ini. Kemudian di sini kita bisa melakukan yang namanya proses install express ataupun dan juga proses MySQL 2. Karena di sini saya sudah menginstal keduanya, maka saya akan langsung masuk saja ke kodenya. Nah, seperti ini. Awal-awalnya kita akan membuat yang namanya folder conflict dan juga yang namanya file database.js. Nah, database.js-nya itu isinya apa? Database.js itu isinya ialah pengkoneksian pengkoneksian database yang telah kita buat sebelumnya. Nah, di sini database ini akan kita isi dengan yang namanya nama dari database kita ini. Seperti ini. Seperti ini kan. DB Siakat TIP 2401 garis bawah Raka. Maka kita akan samakan dengan yang ada di sini. Oke, setelah kita mengisi codingan dari database JS ini, maka di bawahnya akan kita buat yang namanya modul export koneksi DB yang akan membuat agar file database JS ini bisa dibaca dari file lain. Kemudian setelah membuat file database ini, maka kita akan kembali ke folder siakat ini dan kita akan membuat yang namanya server.js. Karena di sini saya sudah mempunyai banyak. Oke, di sini saya sudah mempunyai codingan-codingan dari file server.js yang terdiri dari
yang cons dari expressnya itu, kemudian cons dari database-nya itu, dan juga cons up expressnya ini. Kemudian kita akan menambahkan port dari servernya ini yaitu 30.010. Kemudian kita akan membuat yang namanya middleware yaitu app use express dan json. Oke, setelah kita membuat middleware, maka selanjutnya ialah membuat API yang sesuai dengan tables yang telah kita buat di sini. Di sini ada 5 di sini ada 5 di sini ada 5 tables, yang berarti kita akan membuat 5 API sesuai dengan tables itu. Apa sih fungsi API ini? Fungsi dari API ini ialah sebagai perantara yang memungkinkan aplikasi front-end berkomunikasi dengan back-end ini. Kemudian juga bisa meminta data dari database atau dari table-table tadi, dan juga kita bisa membuat atau mengirim data baru untuk disimpan ke dalam database yang telah kita buat tadi. Di sini ada 4 API, ada mahasiswa, dosen, matkul, kemudian ruangan. Dan ini untuk get atau untuk menampilkan sebuah data. Kemudian di sini ada lagi yang digunakan untuk post ataupun menambah sebuah data. Di sini ada 4 juga, yang terdiri mahasiswa, dosen, matkul, ruangan. Kemudian di sini ada yang namanya put atau update. Di sini ada API mahasiswa, dosen, kemudian ada matkul, dan juga ada ruangan. Kemudian di sini ada API untuk delete, yaitu mahasiswa, kemudian API dosen, kemudian API matkul, kemudian API ruangan. Nah, di sini kan karena belum ada API dari KRS, maka kita akan mengetik API dari KRS ini. Oke, karena di sini saya sudah mempunyai codingannya, maka saya akan mengcopy saja dari sini. Oke, kita akan pastekan di sini ya. Oke, seperti ini kita paste di sini ya. Nah, di sini ada yang namanya app-get. Di sini fungsinya ialah menampilkan API dari KRS ini. Kemudian di sini ada post, yaitu untuk menambah API, menambah KRS ini. Kemudian di sini ada API put, yaitu untuk mengedit atau memperbarui data dari KRS. Kemudian di sini ada updelete, yaitu API KRS yang digunakan untuk menghapus data. Oke, setelah kita membuat kelima API ini, yang terdiri dari API mahasiswa, API dosen, API matkul, dan API ruangan, dan juga API KRS, maka selanjutnya ialah kita akan membuat program front-end-nya. Front-end itu apa sih? Front-end itu ialah aplikasi yang berinteraksi langsung dengan pengguna, seperti tampilan visualnya atau tombolnya, ataupun bentuk tabel yang bisa dilihat oleh sang user. Oke, setelah ini kita akan membuat yang namanya folder baru. Kita di sini akan membuat yang namanya folder publik. Seperti ini. Kemudian kita akan membuat sini file baru di dalam
folder public ini kita buat di sini server.html, karena kita akan membuat front end-nya ini berbasis dengan HTML. Oke, kita masuk dulu ke server.js-nya ini. Oke, kita akan menambahkan yang di sini namanya di bawah app users ini kita akan tambahkan app.use express, kemudian titik static, kemudian buka kurung tanda ini, kemudian public, kemudian kita titik koma seperti ini. Maka selanjutnya kita akan masuk ke server HTML-nya. Nah, di sini saya sudah memprogram atau mendesain program. Nah, di sini saya sudah mendesain tampilan dari front end-nya, maka kita akan nyalin saja dari sini. Oke, kita akan klik di sini. Oke. Ini ada seperti ini ya. Di sini ada fungsi dari desain dan juga layout-nya. Di sini ada form input dan untuk update datanya. Kemudian di sini ada tabel rekapitulasi output ataupun tabel yang berisi data-data mahasiswa yang kita pilih untuk mengisi KRS-nya. Oke, seperti ini ada di bawah. Kemudian di sini ada juga ya yang namanya watermark. Di sini bebas saja bisa dipakai atau enggak. Cuman di sini saya memakai watermark. Oke. Oke, setelah ini kita akan masuk ke kita save dulu ya. Seperti ini. Kemudian selanjutnya kita akan buka lagi CMD. Oke, kita buka yang ini. Pastikan dia berada di folder tempat. Pastikan dia berada di folder tempat kita menyimpan program itu ataupun sistem itu. Di sini kita akan kita ketik node server.js. Seperti ini. Oke, di sini datanya sudah terhubung ya. Terhubung dengan localhost 3010 dan juga nama database-nya sudah ada di sini dan sesuai dengan yang ada di database yang sebelumnya kita buat. Oke, setelah ini kita close. Kemudian ini kita minimize ya. Oke, di sini kita akan ke ini. Oke, pertama kita akan mengetes API ini. Oke, pertama kita akan mengetes yang namanya API dari mahasiswa dan juga yang lain-lainnya. Pertama kita akan buka ke browser, kemudian kita masukkan di sini sesuai dengan port yang kita program tadi di server.js. Sini portnya 3010 kan, maka di sini kita juga buat 3010. Kemudian kita klik di sini sudah tampil ya data-data dari API ataupun dari tabel mahasiswa. Kemudian kita di sini akan ketik juga, kita cek dari dosen seperti apa. Di sini dosen sudah ada. Kemudian kita
kita coba lagi yang dari matkul. Oke, seperti ini ya. Kemudian di sini ada lagi yang dari ruangan. Oke, di sini sudah tampil juga ya dari API ruangan ini. Maka selanjutnya kita akan mengetes yang namanya server HTML-nya yang telah kita buat tadi. Kita copy saja yang ini. Kemudian kita cek akan di browser ini, kita pastekan di sini, kita pastekan alamatnya, kemudian kita masukkan. Nah, ini sudah tampil ya dari ininya, dari sistemnya. Maka selanjutnya kita akan coba isi. Kita akan pilih ini, kemudian kita akan pilih ini, kita pilih ruang kelas ini, kemudian kita akan coba pilih semester 4. Kita masukkan. Oke, di sini datanya berhasil tersimpan ya. Nah, data-data ini juga bisa kita edit kok. Misalnya ini kita bisa ubah jadi sistem ini, kemudian ini kita ginikan, kemudian kita ganti jadi seperti ini, kemudian ini kita ubah jadi ini, kita perbarui. Dia juga terperbarui ya, jadi kita bisa hapus juga di ini, kita hapus juga bisa seperti ini. Oke, selesai sudahlah perancangan dari sistem pengisian KRS kita yang telah kita buat tadi. Jika ada salah dalam penyampaian materi ataupun penyampaian secara lisan, maka saya ingin mengucapkan mohon maaf.